Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Berita Jawa Pos Radar Semarang hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023. Nagih utang dipukul besi. Ungaran Radar Semarang, nasib naas dialami seorang petugas koperasi harian saat menagih cicilan utang kepada nasabahnya. Jafar Reforman 28 dipukul dengan besi ketika menagih utang pada seorang pedagang daging ayam di Pasar Bandarjo, Ungaran, Selasa 22 bulan 8. Kapolres Semarang AKBP Ahmad Oka Mahendra mengatakan peristiwa terjadi Selasa 22 bulan 8 pukul 5.30 WIB ketika korban mendatangi SM 65 di tempatnya berjualan. Saat menagih cicilan pinjaman, SM meminta tenggang waktu pada korban agar siang hari datang kembali. Karena nasabah tersebut sudah sering mengingkari janji, Jafar menolak dan tetap menagih cicilan. Karena selalu diberi janji-janji, selanjutnya terjadi adu mulut antara penagih dan nasabah tersebut, ungkap Oka. Akhirnya anak dari nasabah tersebut yang berinisial MA 30 mendatangi korban karena ingin membela orang tuanya. MA beradu argumen dengan korban. Tersulut emosi, MA memukul korban menggunakan besi yang biasa digunakan untuk mengasah pisau. Korban saat ini masih berada di RSUD untuk mendapat perawatan. Kami masih menunggu pihak korban untuk melakukan pelaporan ke Polsek Ungaran dan pelaku masih dalam pengejaran petugas kami. Karena sesaat setelah kejadian, pelaku MA melarikan diri lanjutnya. Sementara itu, Jafar menyatakan bahwa antara pihaknya dan nasabah memang terjadi adu argumen. Saat ditagih, SM selalu berkelit dan ingkar janji. Saya sebenarnya disuruh kembali lagi pada siang hari nanti untuk nagih. Namun karena Ibu SM sering tidak menepati janji, saya bersikeras untuk menunggu dan terjadi debat di lokasi jelasnya. Nah ini lur ya, terjadi kisah penagih utang dipukul besi oleh anak nasabah. Nah ini bisa terjadi seperti ini kenapa lur ya? Jadi ini loh, karena si penagih ini belum mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, otomatis ini dibuat susah oleh orang lain. Jadi orang lain ingin menguasai, jadi seperti itu, nipu-nipu. Jadi janji-janji ini hanya palsu, jadi seperti itu. Nah, sedangkan bagi nasabah itu kan harusnya menepati janji ataupun waktunya nyaur kan juga harus nyaur, tapi ini justru ingkar. Nah ini kenapa lur? Ini karena juga dia belum mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, juga belum meridhoi anak-anaknya. Nah ini, jadi sampai punya hutang aja sulit untuk nyaur, jadi seperti itu. Nah ini harusnya gimana lur? Jadi semua orang itu harus saling meridhoi anaknya masing-masing. Nanti tidak akan terjadi kesusahan. Jadi seperti itu. Jadi ini kesusahan itu sebetulnya dibuat oleh orangnya sendiri-sendiri semua. Keluarganya masing-masing yang membuat itu. Jadi permasalahan apapun itu harus dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Bukan orang lain sebetulnya. Hanya karena saling meridhoi antara orang tua dan anak. Nah, sampai di sini dulu ya.